Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tema 4 globalisasi. Tetapi sebelumnya Ibu selalu mengingatkan pada kalian semua, jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat duhanya. Sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Mata pelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran 1, halaman 97 sampai 99. Pembelajaran 3, halaman 114 sampai 115. Pembelajaran 4, halaman 118 sampai 119 dan pembelajaran 6 halaman 132 sampai dengan 134. Pertemuan hari ini kita akan membahas pembelajaran 1, yaitu menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Pernyataan umum memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Sedangkan deret penjelas berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Sedangkan simpulan adalah berisi akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Nanti setelah ini Ibu kasih contoh struktur teks eksplanasi. Oke, pada slide ini akan Ibu jelaskan mana teks eksplanasi yang termasuk pernyataan umum. Tadi sudah Ibu jelaskan ya apa itu pernyataan umum. Pernyataan umum memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Kamu perhatikan yang berwarna merah itu kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Ingat ya, tulisan yang berwarna merah itu termasuk pernyataan umum. Dan pada slide ini Ibu tunjukkan mana yang termasuk contoh deret penjelas pada struktur teks eksplanasi. Tetapi Ibu jelaskan dulu apa itu deret penjelas, yaitu berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Tulisan yang berwarna merah itu termasuk deret penjelas. Mungkin bisa Ibu bacakan ya. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet, tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses berpergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Mungkin kalian bisa perhatikan ya teksnya. Yang terakhir materi kita ini adalah yaitu tentang teks eksplanasi, yaitu berupa simpulan. Simpulan itu berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas.
Semuanya pada teks di samping yang berwarna biru tersebut itu adalah termasuk simpulan dari pernyataan umum dan deret penjelas. Kalian bisa baca sendiri ya, supaya kalian lebih memahaminya. Kemudian kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu masuk pada pembelajaran 3. Langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Teks rumpang berarti bagian teks yang masih kosong. Kamu dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah di bawah ini. Yang pertama, bacalah teks yang ada dengan cermat. Yang kedua, temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Yang ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Yang keempat, lengkapi bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kamu perhatikan contoh teks rumpang berikut. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah tanda garis itu yang disebut teks rumpang. Lanjutannya adalah pembangkit listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Nah, kata-kata untuk mengisi teks rumpang tersebut adalah energi surya menjadi energi listrik. Ingat ya, pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Itu adalah kata-kata yang untuk mengisi teks rumpang berikut. Nanti lebih jelasnya Ibu akan kasih soal. Materi berikutnya yaitu kita masuk pada pembelajaran 4. Menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kamu dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak baku dengan cara memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, sekarang tugasnya kalian bisa perbaikan kosakata tidak baku di bawah ini menjadi kosakata baku. Sebenarnya kosakata tidak baku ini ada pada teks eksplanasi, tapi langsung Ibu cari saja kosakata yang tidak baku, kemudian tolong kamu perbaiki menjadi kosakata baku. Nanti kamu tulis pada kertas ya, kemudian kirim ke via WA. Kemudian materi yang terakhir yaitu pada pembelajaran 6. Membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Harusnya kalau kita pertemuan secara tatap muka ini Ibu suruh kamu bikin gambar seri. Tapi ini sekedar pemberitahuan saja bagaimana cara membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Caranya, informasi dari suatu teks dapat kita sajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri memudahkan membaca untuk memahami isi atau informasi dari teks. Gambar seri harus disajikan berurutan sesuai isi urutan informasi suatu teks.
Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa hari Selasa kita ulangan harian tema 4. Tolong pelajari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Mungkin itu saja, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.